Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى علامة يعرف بها العبد نفسه، فمن علامة كونه من القسمين الأولين نقصان الرجاء أي رجائه في الله تعالى أن يدخله الجنة وينجيه من العذاب إن كان من العباد، وأن يوصله إلى مطلوبه المتقدم إن كان من المريدين عند وجود الزلل، بأن تصدر منه معصية كزنا وغفلة عن الله تعالى وترك أوراده. ومن علامة كونه من العارفين فناه عن نفسه، فإذا وقع في زلة أو أصاب غفلة شهد تصريف الحق فيه وجريان قضائه عليه، كما أنه إذا صدر منه طاعة أو لاها له مشاهدة قلبية لم يرد ذلك حول وقوة، فلا فرق عنده بين الحالين. Dan memberikan isyarat oleh pengarang, semoga merahmati oleh Allah akan beliau, amin. Kepada apa memberikan isyarat? Ila alamatin, kepada satu tanda yang mengetahui oleh seseorang, yang mengetahui dengannya tanda al-abdu oleh seorang hamba. Akan apa dia ketahui? Nafsahu, akan dirinya, artinya akan keadaan dirinya. Famin alamati kauni minal ismail awwalan, maka sebagian daripada tanda keadaannya si hamba itu sebagian daripada dua bagian yang pertama. Dua bagian yang pertama yaitu ahli ibadah dan kelompok muridun. Karena kemarin minggu lalu kita telah dijelaskan bahwa orang yang bersandar kepada amalan itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan ahli ibadah, kelompok yang kedua disebut dengan kelompok muridun. Jadi kalau kelompok ibadah adalah orang-orang yang patuh kepada Allah, di mana maksud mereka dengan kepatuhan itu agar Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Ya. Dan mereka tidak bertoriko. Mereka tidak mencari mursyid untuk dapat mengharapkan batin mereka kepada Allah. Sementara kelompok kedua, artinya orang yang masih berpegang dengan amalan, kelompok kedua disebut dengan kelompok muridun. Kelompok muridun ini adalah orang-orang yang juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu membedakan mereka, kelompok muridun dengan kelompok ahli ibadah ini, yang membedakan adalah niat mereka. Kenapa? Karena kalau kelompok ahli ibadah niatnya supaya Allah masukkan mereka ke dalam surga. Sementara kelompok muridun ini niat mereka, tujuan mereka, maksud mereka supaya Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyampaikan mereka kepada Allah Ta'ala, dan supaya Allah Ta'ala menyingkapkan hijab-hijab yang ada di dalam hati mereka, dan supaya Allah Ta'ala menghasilkan keadaan-keadaan batin di dalam hati mereka. Nah, itu tujuan daripada kelompok muridun. Jadi kelompok muridun, mereka lah yang dimaksud dengan orang-orang yang bertoriko. Nah, jadi ada dua kelompok, dua-duanya berpegang kepada amalan. Kelompok pertama disebut ahli ibadah. Mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh patuh kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tetapi karena mereka tidak bertoriko, sehingga tujuan mereka semata-mata masuk surga.
Sementara kelompok muridun, kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua mereka patuh kepada Allah sama seperti ahli ibadah. Tetapi karena mereka bertoriko, maka tujuan mereka patuh bukan surga. Tujuan mereka patuh supaya mereka bisa sampai kepada Allah, supaya mereka bisa dekat dengan Allah, supaya mereka bisa merasakan kasih sayang Allah dan kebesaran Allah di dalam hati mereka, supaya segala macam hijab-hijab yang ada di dalam hati mereka disingkapkan oleh Allah Ta'ala, dan supaya hati mereka bisa merasakan rindu dan cinta kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan mereka bertoriko. Yang namun sekalipun mereka sudah bertoriko, karena belum tersingkap hijab, dan belum dapat merasakan kasih sayang Allah dan kebesaran Allah di dalam hati mereka, sehingga mereka pun masih berpegang-pegang, masih bersandar-sandar dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Nah, jadi seperti itu. Jadi sama-sama antara ahli ibadah dan kelompok muridun ini atau ahli toriko ini, sama-sama mereka adalah orang yang masih bersandar kepada amalan. Jadi seperti itu. Kemudian pengarang, jadi pengarang kitab ini beliau ingin mengisyaratkan kepada satu tanda, di mana dengan tanda tersebut seorang hamba dia tahu apakah dia termasuk orang yang berpegang dengan amalan atau tidak. Jadi kalau kita ingin tahu saya ini termasuk orang yang bersandar kepada amalan atau tidak, kalau ingin tahu tandanya, maka dikatakanlah oleh pengarang, tandanya adalah nuqsanur roja, tandanya adalah berkurang harapan. Artinya harapan si hamba pada Allah Ta'ala. Harapan apa? Harapan yaitu Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, dan harapan yaitu Allah akan menyelamatkan dia dari azabnya Allah Ta'ala jika dia termasuk kelompok ahli ibadah. Jadi kelompok ahli ibadah, orang yang bersungguh-sungguh patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bertoriko. Tujuan mereka supaya dengan amalan itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, tanda mereka bersandar kepada amalan apa? Tandanya mereka yang bersungguh-sungguh patuh, umpama mereka meninggalkan kepatuhan itu bukan dengan kesengajaan, maka akan berkurang harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tandanya. Itu bagi ahli ibadah. Adapun orang-orang yang bertoriko, yang tujuannya supaya mereka disampaikan kepada tujuan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanda mereka itu termasuk orang yang berpegang kepada amalan. Tandanya adalah akan berkurang harapan mereka pada Allah Ta'ala. Sekiranya akan berkurang harapan mereka kepada Allah Ta'ala. Harapan apa? Yaitu Allah akan menyampaikan mereka kepada tujuan mereka. Ya. Kapan berkurang harapan itu? Inda wujudiz zalal, ketika terjadi kesalahan. Bagaimana gambaran terjadi kesalahan? Bi antasdura minhu maksiyatun kazina, seperti bahwa muncul dari orang tersebut perbuatan maksiat. Apa contohnya perbuatan maksiat? Kazina, seperti perbuatan zina. Jadi bagi ahli ibadah, dia sudah betul-betul patuh kepada Allah Ta'ala, ternyata jatuh juga dia dalam perbuatan zina. Dengan sebab perbuatan zina yang dia lakukan, maka harapan dia yang dia sandarkan kepada Allah, harapan yaitu supaya Allah masukkan ke dalam surga, itu mulai berkurang di dalam hatinya. Berkurang artinya apa? Artinya kalau tadi dia berharap masuk surga, ketika dia jatuh dalam zina, bagaimana? Maka berkurang harapan, artinya mulai muncul ketakutan dalam hatinya, saya ini akan masuk dalam neraka. Jadi kalau ada seperti itu di dalam hati, berarti itu tandanya kita orang yang bersandar kepada amal. Itu bagi ahli ibadah. Wa ghaflatun 'anillahi ta'ala wa tarku awradin. Dan seperti bahwa muncul darinya seseorang, muncul darinya si hamba, muncul oleh ghaflatun, oleh kelalaian, 'anillahi ta'ala, kelalaian dari Allah Ta'ala. Lalai maksudnya tidak ingat kepada Allah. Ini bagi orang yang bertoriko. Karena orang yang bertoriko
dituntut bagi dirinya untuk senantiasa menghadapkan ingatannya kepada Allah. Sehingga apabila dia lalai tidak ingat kepada Allah, maka pada waktu itu akan berkurang harapannya pada Allah Ta'ala. Harapan apa? Yaitu Allah akan menyampaikan dia kepada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu tersingkap hijab, dapat merasakan kebesaran dan kasih sayang Allah Ta'ala. Atau tarku aurodin, atau umpamanya terjadi dari si hamba tersebut tarku aurodin, meninggalkan wirid-wirid yang diajarkan oleh gurunya. Jadi gurunya perintahkan, kamu amalkan ratib 1000, kamu tawajuh. Nah, ketika dia bersungguh-sungguh dengan amalan tersebut, kemudian dia tinggalkan, umpama karena tertidur atau karena pergi ke sana, pergi kemari, sehingga karena dia tinggalkan wirid tersebut, harapan dia bahwa dia akan disampaikan kepada tujuan itu mulai berkurang di dalam hatinya. Berarti itu tanda dia adalah orang yang berpegang pada amalan. Jadi sebenarnya berpegang kepada amalan, bersandar kepada amalan, diterangkan di dalam kitab Fathul Majid, diterangkan di dalam kitab Fathul Majid, la yanbaghi lil ibadi, la yanbaghi li talibillah, tidak sepatutnya bagi seorang hamba atau bagi orang yang menuntut Allah, tidak sepatutnya bagi mereka ayat dan tidak ala amali. Tidak sepatutnya mereka bersandar kepada amalannya. Kenapa? Karena amalannya tidak dapat menyampaikan dia kepada tujuan. Yang menyampaikan dia kepada tujuan adalah Allah Ta'ala. Jadi tidak sepatutnya dia bersandar kepada amalan. Jadi kalau kita bersandar kepada amalan, apa makna bersandar kepada amalan? Bersandar kepada amalan artinya merasa tenang kalau dia melakukan amalan tersebut. Ada harapannya apa? Masuk surga. Kalau Anda patuh, Anda merasa tenang. Kalau Anda nggak patuh, merasa gelisah. Berarti Anda bersandar kepada amalan. Jadi bersandar kepada amalan artinya merasa tenang. Begitu juga si ahli toriko, si murid, orang yang ingin menghadapkan hatinya kepada Allah. Kalau dia mengamalkan zikir, tenang dia. Kalau nggak mengamalkan zikir, nggak tenang. Berarti bersandar kepada amalan. Nah, kita yang bersandar kepada amalan ini, diterangkan oleh ulama-ulama tasawuf, orang yang bersandar kepada amalan adalah orang-orang bodoh. Nah, makanya dikatakan al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala na'tul 'arifin al-muwahhidin wal-i'timadu 'ala ghairihi wasful jahilin al-ghafilin. Kainan makan dzalika al-ghair hatta ulumihim wa a'malihim wa ahwalihim. Bersandar atas Allah Ta'ala, berpegang atas Allah Ta'ala, itu adalah sifatnya orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala, di mana mereka adalah orang-orang muwahhidin. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi sebagai orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah dan benar-benar bermakrifah, benar-benar mengenal Allah Ta'ala, maka dia bersandar, dia berpegang kepada siapa? Kepada Allah. Itu kalau kita kenal Allah, kenal dengan sebenar-benarnya kenal. Itu kalau kita bertauhid kepada Allah, bertauhid dengan makna sebenar-benar bertauhid. Makanya oleh para ulama tasawuf menjelaskan tauhid itu ada 3. Nah, 3 ini bukan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kalau itu ulama Wahabi. Nah, kalau ulama tasawuf, tauhid itu dibagi 3. Yang pertama disebut dengan tauhid awam, yang kedua tauhid khawas, yang ketiga tauhid khawasul khawas. Atau istilah lainnya, yang pertama disebut dengan tauhid akidah, yang kedua disebut dengan tauhid tasawuf, yang ketiga disebut dengan tauhid sufi. Nah, apa bedanya tauhid tasawuf, tauhid akidah, tauhid tasawuf, tauhid sufi? Kalau tauhid akidah artinya kita mentauhidkan Allah Ta'ala dengan akidah. Dengan akidah maksudnya dengan ilmu. Nah,
Kita mengesahkan Allah Ta'ala dengan ilmu setelah kita mengetahui sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat wahdaniyah. Kita belajar sifat wahdaniyah. Ada salah satu sifat Allah Ta'ala namanya sifat wahdaniyah. Setelah kita pelajari tentang sifat wahdaniyahnya Allah Ta'ala, lalu kita iktikadkan, berarti kita sudah mengesahkan Allah Ta'ala, tetapi dengan iktikad, dengan iktikad atau dengan ilmu. Nah, maka tauhid akidah ini diwajibkan untuk apa? Diwajibkan bagi setiap hamba mengetahui tentang tauhid akidah ini untuk apa? Supaya iman dia sah. Karena kalau kita hanya beriman kepada Allah, kemudian kita tidak tahu tentang sifat-sifat Allah, kita nggak belajar, maka iman kita kepada Allah itu tidak sah. Yang kedua ada namanya tauhid tasawuf. Jadi tauhid tasawuf ini bagaimana? Tauhid tasawuf ini artinya kita mentauhidkan Allah bukan cuma dengan akidah, tetapi dengan kemauan dan ingatan di kita. Jadi ingatan kita, kemauan kita itu harus hanya satu. Nah, hanya satu artinya hanya Allah Ta'ala. Itu namanya tauhid tasawuf. Jadi tauhid tasawuf artinya mentauhidkan ingatan kita dan kemauan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diingat itu hanya Allah, yang diinginkan itu hanya Allah. Kalau dapat kita bertauhid seperti itu, berarti kita sudah termasuk kelompok khawas, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga ada namanya tauhid sufi. Tauhid sufi bukan semata-mata mentauhidkan ingatan kemauannya kepada Allah, tetapi mentauhidkan wujud hanya kepada Allah Ta'ala. Mentauhidkan wujud hanya kepada Allah. Artinya dengan batinnya dia tidak menyaksikan ada wujud-wujud selain daripada wujud Allah Ta'ala. Paham? Jadi tauhid itu ada tiga. Ada namanya tauhid akidah, ada namanya tauhid tasawuf, ada namanya tauhid sufi. Kalau tauhid akidah, kita mentauhidkan Allah dengan akidah, artinya dengan iktikad. Nah, kalau tauhid tasawuf, mentauhidkan Allah dengan ingatan dan kemauan hanya kepada Allah. Kalau tauhid sufi, mentauhidkan wujud, artinya kita tidak menyaksikan wujud-wujud selain Allah, yang kita saksikan hanya wujud Allah. La ilaha illallah itu disebut dengan kalimat tauhid. Maka la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid itu ada tiga makna sesuai dengan makom setiap orang. Nah, ada tauhid awam. Bagi tauhid awam, la ilaha illallah artinya apa? La tidak ada ilaha Tuhan illa terkecuali Allah. Nah, itu bagi tauhid awam. Adapun bagi tauhid khawas, artinya bagi orang-orang khawas, la ilaha illallah artinya apa? La ilaha, la tidak ilaha artinya maqsuda. Tidak ada yang dimaksud illallahu kecuali Allah. Adapun bagi khawasul khawas, la ilaha illallah artinya apa? La mawjuda illallah. Makanya afdhalu dzikri qala annahu la ilaha illallah, la ma'budu bil haqqi illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi kenapa diterangkan la ilaha illallah, la ma'budu bil haqq, la maqsuda bil haqq, la mawjuda bil haqq illallah? Nah, itu menjelaskan tentang martabat tauhid orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Bagi orang awam, la ilaha illallah artinya la ma'budu bil haqqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya disembah kecuali Allah. Bagi orang khawas, la ilaha illallah maksudnya la maqsuda bil haqqi illallah. Tidak ada yang dimaksud di dalam hati, hanya Allah. La ilaha illallah bagi khawasul khawas artinya la mawjuda bil haqqi illallah. Tidak ada yang ada di dalam hati, hanya Allah. Nah, maka al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid akan sebagai tauhid sufi, mereka lah al-arifun, mereka lah orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala. Dan mereka lah orang yang benar-benar berpegang hanya kepada Allah.
itulah arif, itulah muwahhid. Muwahhid yang dimaksud adalah muwahhid tauhid sufi. Nah, jadi kalau muwahhid tauhid sufi, mereka lah orang yang mengenal Allah, yang benar-benar mengenal Allah, dan mereka lah yang berpegang kepada Allah. Sebaliknya, wal i'timadu ala ghairihi, berpegang bersandar atas selain Allah, wasful jahilina al-ghafilina kainan mangkana dzalikal ghair. Berpegang atas selain Allah itu adalah sifatnya orang-orang yang bodoh. Bodoh kepada siapa? Bodoh kepada Allah. Nah, orang yang berpegang dengan selain Allah itu orang bodoh. Orang yang berpegang dengan selain Allah, ghafilin, itu sebagian dari orang-orang yang lalai. Kaina makan, terserah selain Allah yang dia jadikan sebagai sandaran itu, terserah apa saja. Nah, hatta ulumihim wa a'malihim wa ahwalihim, sampai-sampai artinya terserah apa saja, termasuk ilmu mereka, amalan mereka, dan keadaan-keadaan yang mereka dapatkan. Nah, kita alim, kita banyak amal, bahkan kita sudah mendapatkan akwal keadaan batin. Apabila yang menjadi sandaran kita adalah ilmu, yang menjadi sandaran kita adalah amal, maka kita orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Dah, alim, ilmunya tinggi, dipanggil syekh. Seluruh ulama di dunia ini mengakui, tetapi dia berpegang kepada ilmunya. Ahli ibadah, semua ibadah dia lakukan. Tidak pernah dia bermaksiat kepada Allah, tapi dia bersandar dengan amalannya. Maka orang ini tidak kenal Allah. Disebut dengan jahil, orang yang bodoh. Bodoh bukan tidak punya ilmu, bodoh bukan tidak beramal, bodoh karena nggak kenal Allah. Tidak kenal Allah. Nah, jadi siapa yang kenal Allah? Yang kenal Allah adalah arif al-muwahhid, orang yang telah sempurna ma'rifahnya dan orang yang telah bertauhid akan sebagai tauhid sufi. Itu orang yang kenal Allah. Nah, kita kalau ingin ketemu dengan presiden, berteman dengan orang yang kenal presiden. Ya, kalau ingin ketemu presiden. Ya, kalau kita berteman dengan petani terus ingin ketemu presiden, nggak ketemu. Ya, begitu juga kalau ingin ketemu dengan Allah, ingin mengenal Allah, berteman dengan orang yang kenal Allah. Jangan berteman dengan orang yang bodoh, yang nggak kenal dengan Allah. Ya. Siapa orang bodoh? Siapa orang yang kenal Allah? Orang yang kenal Allah itulah orang yang bertauhid, tauhid sufi. Nah, orang bodoh siapa? Orang bodoh orang yang tidak bertauhid sufi. Terserah dia ulama ataukah dia ahli ibadah. Ulama ahli ibadah pun kalau dia tidak bertauhid tauhid sufi, maka dia orang bodoh, nggak kenal Allah. Berteman dengan dia jahil, nggak sampai-sampai kepada Allah. Nah, tahu itu. Jadi kalau ingin kenal Allah, berteman dengan orang yang kenal Allah, supaya kita diantar, kita dibawa bertemu dengan Allah. Seperti itu. Nah, jadi orang merasa besar dengan ilmu, saya ini alim, atau merasa besar dengan amal, ternyata bodoh, gak kenal, bodoh membangga kita ya Pak Dewi. Bangga dengan bodoh. Ya gimana ceritanya bangga dengan bodoh? Kalau kita arif kenal Allah, bangga gak apa-apa. Ini bodoh kita pun bangga. Ya, merasa besar, merasa hebat padahal bodoh. Gitu. Wa min alamati kaunihi minal arifin, adapun sebagian dari tanda keadaan seorang hamba itu sebagian daripada orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah fana'u an-nafsi, adalah lenyap dirinya dari dirinya sendiri. Lenyap dirinya dari dirinya sendiri. Kayak bagaimana itu lenyap dirinya dari dirinya sendiri? Nah, maka dia melihat dirinya itu tidak ada. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala.
Dia beramal, dia nggak melihat ada amalan. Dia berilmu, tapi dia nggak melihat ada ilmu. Dia melihat dirinya sebagai orang yang bodoh, ahli maksiat, hina. Dirinya tidak terlihat, yang dia saksikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا وقع في زلة أو أصابه غفلة شهد تصريف الحق فيه وجريان قضائه عليه. Maka apabila dia jatuh di dalam kesalahan atau menimpa akan dirinya oleh kelalaian, syahadat tasriful haqqi fihi, maka dia menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah pada dirinya, dan dia menyaksikan berlaku keputusan Allah atau kehendak Allah atas dirinya. Kama annahu idza sadara minhu qa'atun aw la'alahu musyahadatun qalbiyatun lam yarfi dzalika haulahu wa quwwatahu. Sebagaimana apabila muncul dari dirinya ketaatan atau nampak bagi dirinya musyahadah yang dibaksakan kepada hati, maka dia tidak melihat pada demikian itu akan daya dan upayanya. Yang dia lihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang yang arif billah. Ya. Jadi orang yang arif billah, fana dia daripada dirinya. Fana dia daripada dirinya, artinya dia tidak melihat ada wujud pada dirinya. Ada wujud, baik wujud perbuatan, wujud sifat atau wujud zat, itu tidak ada. Artinya tidak terlihat pada dirinya. Jadi dia tidak melihat wujud dirinya di dalam batinnya. Kenapa? Karena batinnya senantiasa dikuasai oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wujud dirinya tidak terlihat. Nah, maka pada ketika itu kalau dia jatuh dalam kesalahan, dia jatuh di dalam dosa, yang dia saksikan semata-mata perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas dirinya, begitu juga keputusan Allah Ta'ala yang berlaku atas dirinya. Nggak ada keinginan dari dia, nggak ada perbuatan dari dia. Sebagaimana kalau dia patuh kepada Allah, dia menyaksikan itu semata-mata perbuatan dan keinginan dari Allah. Nggak ada keinginan dari dia, nggak ada perbuatan dari dia. Jadi seperti itu. Nah, makanya terjawab pertanyaan tentang Nabi Adam. Ketika Nabi Adam memakan buah kuldi, artinya buah dari pohon kuldi. Padahal Allah telah melarang Nabi Adam untuk memakan buah dari pohon kuldi. Apakah Nabi Adam pada waktu itu berbuat dosa? Enggak. Kenapa? Karena Nabi Adam adalah sebagian daripada arifin, orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala. Di mana orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala hilang wujud diri mereka dari pandangan batin mereka, di mana mereka senantiasa dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mereka saksikan hanyalah perbuatan Allah. Yang mereka saksikan hanyalah keinginan Allah. Ketika mereka melakukan sesuatu, yang terjadi hanyalah perbuatan Allah, yang terjadi hanyalah kemauan Allah yang berlaku atas diri mereka. Maka Nabi Adam ketika memakan buah kuldi, semata-mata keinginan Allah, semata-mata perbuatan Allah. Nggak ada sedikit pun keinginan dari Nabi Adam. Lalu kita mau katakan salah dari mana? Makanya para nabi, salah satu syarat, salah satu sifat yang wajib bagi para nabi adalah al-amanatu, amanah artinya ismah, terpelihara maksudnya terpelihara dari perbuatan dosa. Nabi Adam adalah seorang nabi, berarti wajib terpelihara dari dosa. Ketika Nabi Adam memakan buah kuldi, pada Nabi Adam sudah dilarang, Nabi Adam tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena Nabi Adam adalah alif billah. Nabi Adam adalah orang yang bermakrifah kepada Allah. Berarti Nabi Adam adalah orang yang tidak terlihat wujud dirinya di dalam dirinya. Yang berlaku hanyalah perbuatan dan keinginan Allah semata-mata. Seperti itu. Ya, beda dengan orang. Kalau orang melakukan pelanggaran itu dengan kemauan nafsu. Nah, makanya kalau kita melakukan pelanggaran berdosa. Beda dengan para nabi, para rasul, para alif billah. Ketika mereka jatuh dalam perbuatan dosa, itu tidak ada diri mereka. Yang ada cuma Allah. Tapi kita yang orang awam jangan bergaya seperti orang arif, cilak ke-12 namanya itu. Nah, udah tempatnya di dalam neraka paling bawah.
Jadi jangan bergaya seperti orang arif. Artinya kalau kita jatuh dalam dosa, kita sadari kita adalah orang yang berpegang kepada amalan. Kalau jatuh dalam dosa berarti kita dituntut bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan tenang-tenang saja kok. Jangan bergaya seperti orang arif. Bergayalah seperti orang awam sesuai dengan makom kita. Jadi orang awam kalau jatuh dalam dosa berarti bertobat. Jangan sok suci. Li'annahu gharikun fi bahari tauhid. Karena sesungguhnya orang yang arif billah, mereka adalah orang yang tenggelam di bahari tauhid. Mereka adalah orang yang tenggelam di dalam lautan tauhid. Tenggelam dalam lautan tauhid. Jadi kalau cerita tenggelam berarti kan tidak terlihat di atas laut. Nah, tenggelam dalam lautan tauhid itu mengisyarat kepada apa? Hilang wujud diri. Enggak ada sedikit pun wujud diri di dalam batin. Itu arif billah. Tenggelam di dalam lautan tauhid. Kalau udah tenggelam berarti dia di luar nggak terlihat. Berarti hilang wujud diri. Itu maksud. Qad istawa, sungguh telah sama khaufu wa raja'u, ketakutannya dan harapannya itu sama saja. La yang kusuh, maka tidak mengurangi al-usyanu oleh maksiat akan khaufahu, maksiat tidak mengurangi akan ketakutannya. Wala yazidul ihsanu raja'ah, dan perbuatan baik tidak akan menambah akan raja'ah, akan pengharapannya. Faman lam yajid hadhihi alamata fihi falijahid nafsahu biriyadati wa tadhkari, maka barang siapa yang tidak mendapatkan tanda ini pada dirinya, tanda arif billah. Kalau Anda tidak mendapatkan tanda arif billah pada diri Anda, falijahid, maka hendaknya orang tersebut bersungguh-sungguh. Orang tersebut hendaknya bermujahadah terhadap nafsunya. Dengan cara apa dia bermujahadah terhadap nafsunya? Biriyadati wal adhkari, dengan melakukan riyadhah wal adhkari dan zikir hatta yasila ila maqamin irfan, sampai orang tersebut mencapai kepada maqam ma'rifah. Jadi kita ini adalah orang-orang yang penuh dosa. Maka bersungguh-sungguhlah untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah patuh kepada Allah Ta'ala, sekiranya kita masih melihat tanda-tanda orang yang bersandar kepada amalan pada diri kita, berarti kita orang tidak kenal Allah. Kalau begitu, bersungguh-sungguhlah untuk menjalani riyadhah dan zikir-zikir, artinya kita disuruh bertoriko. Carilah guru, carilah mursyid, untuk apa? Untuk dapat menghilangkan wujud diri kita di dalam batin kita, supaya kita termasuk orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi raji'un. Jadi kira-kira itu pengajian kita pada malam ini. Artinya pengajian kita sambungan dari pengajian malam yang sebelumnya, menjelaskan tentang kedudukan para hamba. Ada yang disebut dengan ahli ibadah, ada yang disebut dengan kelompok murid, ada yang disebut dengan arif billah. Jadi ahli ibadah, sebanyak apapun ibadah yang Anda lakukan, sepatuh apapun Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Anda tidak bertoriko, maka Anda tidak akan pernah mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak kenal Allah, maka orang itu tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam surga. Siapa yang dijamin oleh Allah masuk surga? Yang dijamin oleh Allah masuk surga adalah orang-orang yang mengenal Allah, bukan orang patuh tetapi tidak kenal Allah. Ya Pak, patuh tapi nggak kenal Allah, tidak dapat jadi harus dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu sebabnya kita berzikir, itu sebabnya kita bermursyid, kita bertoriko, supaya apa? Supaya kita bisa kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan.